kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Saya absen ya. Ade Nurwaini, Ade Radil, Radri Aisyah Ramadan, sudah sekolah. Ajijah Yasmin Ritonga, Hanifah Kolisa, Pinanti Aini, Revani Dwi Akila, Rizky Aditya, hadir ya. Salsabila Arahab, Sri Hidayati Batubara. Hadir, Bu. Yang nggak masuk ada? Baiklah, kita memulai pembelajaran kita hari ini, yaitu materinya tentang fabel. Tahu tuh fabel? Apa itu fabel? Fabel merupakan cerita binatang. Saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik diharapkan mengidentifikasi ciri-ciri teks fabel dari tokoh, latar, alur, pesan, moral. Yang kedua, menjelaskan struktur fabel, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Yang ketiga, menafsirkan pesan moral yang terdapat dalam cerita fabel. Yang keempat, menceritakan kembali fabel dengan ekspresi lisan ataupun tulisan. Yang kelima, menumbuhkan sikap empati gotong royong dan peduli terhadap sesama melalui pembelajaran fabel. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang bercerita tentang ciri-ciri dan ciri-ciri fabel, yaitu dia tuh ada tokohnya, tokoh seperti biasa, sama seperti unsur instruksi lain, cerpen, dongeng, itu kan ada unsur instruksinya, tokoh, latar belakang, amanat, perwatakan, wataknya. Nah, tokohnya itu seperti apa? Jika dia dalam cerita lain, cerita misalnya cerpen, novel, itu tokohnya manusia, yang menjadi pemerannya manusia. Dan kalau dalam cerita fabel, tokohnya ini adalah binatang atau
Semut melihat seorang pemburu yang sedang mengarahkan target tembakannya ke burung merpati. Melihat hal itu, semut mencari cara agar sang pemburu gagal untuk menembaknya. Oh tidak, burung merpati yang menyelamatkan aku kemarin akan ditembak oleh pemburu. Aku harus cari cara untuk mencegahnya, ucap semut dalam hati. Akhirnya semut menggigit kaki sang pemburu hingga membuatnya kesakitan dan akhirnya salah membidik sasaran. Burung merpati kemudian mengetahui kalau semut telah menggagalkan aksi si pemburu. Dia kemudian mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak semut, tanpa kamu aku mungkin sudah mati terkena tembakan si pemburu, kata si burung merpati. Demikian kumpulan contoh cerita fabel yang penuh pesan dan inspirasi. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok pertama semut, jawaban kedua burung merpati, jawaban ketiga burung pemburu. Benar? Benar jawabannya? Semut, burung merpati, baru? Benar? Ada jawaban yang lain? Benar jawabannya semuanya? Benar, tepuk tangan. Nah, lanjut siapa yang mau tanya lagi? Kelompok ini. Tanyakan soal nomor 2 kepada kelompok yang mana? Kepada kelompok yang mana? Terserah kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar semuanya, kawannya mau bicara. Silakan. Perkenalkan, nama saya Najmi Al-Hadicaniago dari kelompok 3 ingin menanyakan soal nomor 2 yang soalnya apa saja watak dari cerita fabel tersebut. Mohon kelompok 6 menjawabnya. Kelompok 6, Jona, sini. Kenalkan, nama saya Utami Ajahra. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Merpati baik karena ingin membantu si semut yang hanyut. Semut baik karena dia tahu cara balas budi dengan cara menolong merpati yang sedang diburu. Pemburu, dianya jahat karena ia ingin menembak ataupun memburu hewan yang dilindungi. Jawabannya benar? Benar. Ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain? Benar semuanya? Kayak gitu juga jawabannya? Ada jawabannya lain? Coba diri nak. Saya ingin menambahi jawabannya gitu. Saya ingin baik jawabannya. Semut wataknya baik, murah hati dan suka menolong. Merpati wataknya baik, murah hati suka menolong. Pemburu wataknya jahat dan licik. Ya, jadi jawaban tadi udah benar ya, kelompok ini udah benar. Cuma ada tambahan dari kelompok temannya. Jadi pemburu itu selain jahat, dia juga licik. Dan ada lagi. Nah, kita sudah sampai pada pembelajaran akhir, yaitu tadi cerita tentang fabel. Saya tanya kembali, fabel itu apa? Cerita tentang binatang, cerita fiksi yang berbentuk binatang, hewan, sama seperti manusia yang memiliki pikiran, memiliki tindakan, bisa bertindak. Nah, apa yang saya mau tanya dulu, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Siapa yang menjawab? Jawabnya biar keras suaranya. Jadi tahu apa itu tentang fabel. Nah, jadi mengerti apa itu tentang fabel, yaitu tentang binatang atau hewan. Binatang terlalu kasar ya kata-katanya ya. Kita kan belajar bahasa Indonesia. Kita termasuk salah satu bangsa di dunia yang dikenal sebagai negeri dongeng. Berbagai kisah petualangan, pahlawanan, keberanian, atau kisah-kisah menarik tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Lengkap dengan nilai-nilai kearifan lokalnya. Meski dikembangkan berdasarkan fantasi dan imajinasi, dongeng fantasi mengandung muatan nilai dan pesan moral dan kemajuan. Ya, nah itu tadi kesimpulan dari cerita dongeng-dongeng sama cerita fabel itu sama saja, yaitu berbentuk
Mau jadi burung, Bu. Jadi apa? Harimau, biar jadi pemburu ya. Mau jadi harimau. Ada yang mau jadi apa lagi? Saya mau jadi